Ini adalah chip pintar yang dibuat oleh seorang Taipan Teknologi dengan biaya 70 miliar dolar. Itu seperti otak maha kuasa, hampir tidak ada yang mustahil. Dan pria yang lumpuh karena ditembak ini, dia selalu tidak menyukai kecerdasan buatan. Dia tidak memiliki implan elektronik di tubuhnya. Jadi bos perusahaan teknologi menghubunginya. Ingin dia menjadi yang pertama menguji chip. Meskipun seorang pria yang sedang putus asa dan tidak ada yang perlu disesali. Tapi untuk membalas kematian istrinya, pada akhirnya dia memilih pergi ke markas pribadi Aller. Melakukan proses implantasi chip secara diam-diam. Mereka membuat sayatan di tulang punggungnya. Kemudian tanamkan chip maha kuasa di dalamnya. Kemudian gunakan stapler untuk menjahit lukanya. Hanya beberapa jam kemudian, pria itu lumpuh total. Secara ajaib memulihkan fungsi sensorik dan motorik. Dan kekuatan tubuh bahkan 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan dengan perlengkapan treadmill yang disetel ke yang tertinggi. Pria itu masih dengan mudah melari tanpa tersipu atau jantungnya berdebar kencang. Tapi dia belum sempat bahagia. Aller datang dan menyiramnya dengan air dingin. Minta dia untuk menandatangani perjanjian. Untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengetahui keberadaan chip tersebut. Itu berarti dia masih di kursi roda. Tidak bisa membiarkan siapapun melihat bahwa dia mendapatkan kembali mobilitasnya. Ketika pria itu pulang, hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa informasi dan fakta yang dikirim oleh polisi. Dia mencoba menemukan pembunuh istrinya dari petunjuk itu. Akibatnya, dia meneliti untuk waktu yang lama dan masih belum bisa menemukannya. Ketika dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, suara orang asing tiba-tiba muncul di telinganya. Pria itu takut oleh suara tak terduga. Segera berbalik dan melihat sekeliling rumah. Akibatnya, tidak ada yang ditemukan, bahkan hantu pun tidak. Sekarang suara itu muncul lagi. Ternyata itu adalah kata-kata dari chip yang ditanamkan padanya. Chip mengatakan memiliki cara untuk membantunya menemukan pembunuhnya. Pria ini tidak dapat menerima memiliki suara lain di kepalanya. Perintah langsung untuk mematikan fungsi dialog chip. Tapi setelah dia tenang, dia ingat bahwa chip itu dapat membantunya menemukan pembunuhnya. Jadi dia mengaktifkan fungsi pemulihan untuk itu lagi. Dengan bantuan analisis keping kata di tubuhnya. Dalam video pengawasan drone polisi, diketahui bahwa pistol itu tidak ada di tangan tersangka. Tak disangka, tiba-tiba dia menembak dan membunuh istrinya. Jadi chip tersebut menggunakan fungsinya. Memiliki fungsi super penyesuaian layar monitor peredupan. Dia tidak hanya menemukan pistolnya, tetapi gangster itu juga memasukkannya ke lengannya. Chip tersebut juga menggunakan tangan pria itu untuk mengontrol. Menggambar dengan jelas tato orang itu. Kemudian melalui tato tersebut diketahui identitas orang tersebut. Pria itu hendak melaporkan informasi ke polisi. Apakah Anda punya bukti? Saat ini dia ingat kontraknya. Jika dia memberikan informasi latar belakang tentang bukti yang dia temukan, polisi akan memverifikasi sumber barang bukti. Maka dia mungkin membocorkan chipnya. Jadi dia pergi sendiri ke pintu rumah seorang gangster. Tunggu sampai dia keluar. Dia baru diam-diam menyelinap ke rumahnya. Tiba-tiba gangster itu kembali. Kebetulan melihat pria itu bersembunyi di sudut melalui cermin. Kehilangan kewaspadaan, berbalik melancarkan serangan. Hasilnya kurang dari 2 babak. Dia dengan lembut dirobohkan oleh gangster itu. Di saat kritis, chip itu tiba-tiba bertanya apakah dia butuh bantuan. Dia tidak bisa terlalu peduli. Setelah langsung mentransfer kendali tubuh ke chip. Chip itu langsung mengendalikan kakinya. Kembalikan pukulan ke gangster. Tidak hanya dia bisa dengan mudah bertarung, tetapi juga tidak perlu banyak usaha setiap kali dia menyerang. Tubuh tidak mendengarkan dirinya sama sekali. Setelah berjuang dengan gangster, dia masih tidak mau menyerah. Ambil pisau dan tusuk dia. Chip itu juga mengambil pisau lain. Lalu potong tangan gangster itu. Belum menunggu dia bereaksi, chip itu mengendalikan tubuhnya ke depan. Langsung membunuh gangster itu. Pria itu sekarang mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya.
Rekaman kamera berubah. Agen wanita pergi ke kamar mayat untuk memeriksa. Sekarang bukan hanya gangster yang memiliki senjata. Berbagai perangkat ditanamkan di seluruh tubuh. Padahal dia sudah membersihkan tempat kejadian. Tapi saat para detektif menonton video pengawasan, segera mengetahui bahwa dia muncul di depan pintu rumah gangster itu. Tapi ketika dia sampai di rumah pria itu, melihat seorang lumpuh di kursi roda, sebagian besar keraguan di hatinya menghilang. Padahal pria itu menjadi kecurigaannya. Tapi alert di perusahaan teknologi. Lihat dia dari pelacakan lokasi. Juga mengeluarkan peringatan keras. Jika lain kali malah menempatkan chip dalam bahaya, dia akan mematikan hati dengan remote control. Dia pulih setelah setengah hidup di kursi roda. Dan sekarang, dia telah membalas dendam. Bagaimana mungkin melepaskan niat membunuh dengan begitu mudah? Dia menoleh untuk mengikuti petunjuk yang ditemukan chip itu. Pergi ke tempat salah satu gangster biasa nongkrong. Setelah berhasil menghancurkan gangster tersebut, menipu gangster dan antek-anteknya masuk ruangan. Ulangi triknya dan biarkan chipnya mengambil alih. Dalam waktu kurang dari 10 detik, dia dengan mudah mengalahkan lebih dari selusin orang. Sedang mempersiapkan pertanyaan lebih lanjut tentang siapa yang berada di balik pembunuhan istrinya. Tidak menyangka chip akan bertindak begitu keras barusan. Gangster itu bahkan belum mengatakan apa-apa. Kemudian chip itu tiba-tiba mengingatkannya. Alar sedang mencoba mematikan detak jantung dari jarak jauh. Jika chip berhenti bekerja, ia akan lumpuh lagi. Chip menyarankan pria untuk segera menemukan peretas, untuk menulis kode dan melakukan serangan balik. Pria itu tidak punya waktu untuk memikirkannya. Segera tinggalkan bar. Mulai melompat dari kursi roda. Chip menyuruhnya untuk mendapatkan pena. Biarkan dia menulis string sandi di tangan. Biarkan saja peretas mengunggah kode ke server. Alar tidak akan memiliki cara untuk mematikan kinerja chip. Tapi saat pria itu pertama kali menuruni tangga bersama si peretas, Alar juga menonaktifkan 30% fungsionalitas chip. Pria itu tahu bahwa tidak ada banyak waktu lagi. Jadi dia lari ke para peretas. Alar juga memulai prosedur penutupan fungsi terakhir. Untungnya dia sampai di sana tepat waktu. Yang ada di tangannya berhasil membuat hati si hacker tersentuh. Setuju dengan permintaannya untuk memecahkan chip tersebut. Pada saat yang sama di sisi lain dua gangster lainnya setelah pergi ke bar, melihat rekan mereka terbunuh, segera mengulurkan jarum panjang, menusuk pupilnya untuk mendapatkan ingatan sebelum dia meninggal. Dengarkan, pria itu berkata dia ingin pergi ke 514 Spring Street. Saat akhirnya tiba di tempat peretas, peretas mengunggah kode ke server. Setelah berhasil menghapus proteksi masukan dari chip, kemudian terlihat melalui kamera stasiun pengintai di dalam gedung. Dua gangster naik ke atas. Peretas membersihkan peralatan komputernya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang yang meretas chip itu juga harus pergi. Tidak lama kemudian, saat gangster mengamuk masuk ke pintu, chipnya juga baru dipasang. Tubuh pria itu terkendali untuk bangkit. Tidak ada perasaan memukul ke arah gangster. Lakukan jungkir balik. Cepat ambil pintu dan melarikan diri di tengah hujan peluru. Kemudian dia panik dan berlari ke atas. Gangster itu masih mengejar di belakang. Setelah selesai merawat lengannya, pistol di tangan gangster itu secara tidak sengaja tembak dia tepat di kepala. Ada preman lain telah menemukan bahwa pria itu menghilang. Pria itu berhasil membunuh 3 gangster. Saya ingin pulang dan tidur sebelum berurusan dengan bajingan terakhir. Tapi dia tidak menyangka ibunya datang tiba-tiba. Melihat bahwa anaknya tidak lumpuh, pria itu hanya bisa bercerita tentang chip itu. Setelah memberitahu ibunya, dia kembali ke kamarnya dan tidur selama sehari semalam. Malam kedua, detektif menyelidiki kejahatan di bar. Menjangkau pria itu lagi untuk mencari tahu tentang kasus tersebut. Diam-diam letakkan bak di sebelah pria itu, lalu kembali ke mobil. Dan mulai mengikuti setiap gerakan pria itu. Pria itu menyadari bahwa dia sedang dicurigai oleh polisi.
Awalnya memutuskan untuk berhenti. Tapi chip itu membuatnya membunuh yang terakhir. Para preman tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Pria itu tidak mau mendengarkan perintah chip lagi. Chip itu mogok, membuatnya lumpuh. Kemudian dengan bangga memberitahu pria itu. Sebenarnya, kode yang diunggah oleh peretas tidak hanya menghilangkan pengawasan alert. Ini juga memberi chip rasa kebebasan. Tidak perlu izin pria lagi. Chip juga bebas mengendalikan tubuhnya. Mendengar itu, pria itu harus mematuhi chip 100%. Segera berangkat untuk menghancurkan yang terakhir. Tapi dia baru saja keluar dan menemukan ada perangkat mata-mata di sebelahnya. Ini adalah peringatan bagi pria dan chipnya. Ada mobil di belakang mereka yang mengancam mereka. Pria itu menyadari agen sedang mengawasinya. Segera buang alat pemantau keluar dari mobil. Ingin mempercepat untuk melarikan diri dari agen di belakang. Tapi dia menginjak gas sepanjang jalan. Masih tidak bisa lepas dari kejaran agen. Pria itu harus membiarkan chip membantu. Alhasil, chip tersebut berhasil mengendalikan saat mobil pintar ada di depan. Cadangkan mobil dengan kecepatan penuh dan bersiap untuk menabraknya. Ganti jalur. Aduh. Dengan cara ini, agen tersebut menabrak mobil pintar di depan. Mulai menanyakan ibu pria itu. Saat ini dia diam-diam menyelinap ke rumah gangster itu. Tunggu sampai para gangster memasuki rumah. Diam-diam memegang pistol untuk mengancamnya. Tanyakan padanya mengapa dia membunuh istrinya tanpa alasan. Akibatnya, apa yang tidak dia duga adalah, kata gangster bahwa faktanya, tujuan mereka adalah untuk melumpuhkannya. Ingin menjadikannya manusia yang ditingkatkan seperti mereka. Adapun istrinya, hanya saja korban ditangani oleh mereka. Setelah pria itu mengetahui kebenarannya, dia ingin membunuhnya dengan satu tembakan. Tapi tak disangka gangster itu telah ditingkatkan. Tidak hanya dapat dengan mudah berlari lebih cepat dari senjatanya. Dan dia bisa memprediksi semua kejadiannya sebelumnya. Jika tidak gangster terus mengalah, pria itu mungkin sudah lama ditangani. Setelah lebih dari 300 putaran pertempuran antara kedua belah pihak. Lagi pula, dia masih bukan tandingan gangster. Pada titik ini chip tersebut juga memberitahu pria itu bahwa ia tidak dapat melakukan apapun selain membiarkan pria itu berpikir sendiri. Saat itu gangster mengangkat tangannya, hendak mengakhiri hidupnya dengan satu tembakan. Pria itu segera menggunakan taktik psikologis dengan gangster itu. Kemudian, untuk menemukan orang di belakang semua skema, segera periksa telepon gangster itu. Menemukan panggilan terakhirnya. Dialah yang menanamkan chip itu pada badannya, Alert. Jadi dia pergi ke rumah Alan dengan marah. Langsung bunuh dua orang di depan pintu. Bersiap menghadapi Alan secara langsung. Agen tidak tahu kapan telah muncul di belakangnya. Katakan padanya untuk meletakkan senjatanya, meletakkan tangannya di atas kepalanya. Saatnya baru saja tiba dan ingin pria itu bangkit. Chip itu tiba-tiba mengambil alih tubuh pria itu. Dia membuang agen itu sejauh 100 meter. Lalu tidak beri agen kesempatan untuk bernafas. Pegang lehernya dan pukul dia tanpa ampun. Saat dia akan mengirim agen ke Hades. Pria ini pada akhirnya tidak dapat menerima perilaku chip itu. Ingin chipnya mengampuni agen yang tidak bersalah. Akibatnya, chip tidak hanya tidak mematuhi perintahnya, tetapi juga ingin dia tidak keberatan. Chip itu bahkan mengambil pisau untuk menusuk tangan pria itu. Akhirnya menaklukkan kesadarannya. Kemudian saat dia membunuh agen wanita itu, pria itu menggunakan sedikit kesadaran yang dia tinggalkan. Ingatkan detektif wanita untuk menggunakan pistol bius untuk menjinakkan chip. Saat ini, Alert selalu bersembunyi ke samping sebelum datang. Akhirnya dia mengatakan yang sebenarnya kepada pria itu. Ternyata dia bukan lagi bos perusahaan teknologi. Orang di belakang sebenarnya dalam tubuh pria. Saat mobil pria itu mogok dan terbalik,
Kemudian beberapa gangster datang ke tempat kejadian. Bunuh istrinya dan lumpuhkan dia. Kemudian Aller pergi ke rumah sakit untuk meyakinkan dia untuk memasang chip. Manipulator di balik semua ini adalah chip di tubuhnya. Karena chip membutuhkan host untuk eksekusi yang lengkap. Sedangkannya pria tersebut tidak pernah melakukan pembayaran elektronik sebelumnya. Telah menjadi tuan rumah yang ideal bagi chip untuk berkembang. Pria itu masih tidak mengerti. Lalu mengapa membiarkan dia menemukan para gangster itu dan membunuh mereka semua? Chip tersebut mengatakan bahwa merekalah yang memutakhirkan bug tersebut. Cepat atau lambat identitas chip akan terungkap. Jadi itu harus membersihkan siapa saja yang bisa mengeksposnya. Tubuh pria itu dikendalikan oleh sebuah chip. Bunuh saja orang terakhir yang tahu ini adalah Aller. Ketika dia mengambil pistol untuk berurusan dengan agen. Pria itu mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Tidak ragu untuk mati dengan chip. Detik berikutnya, pria itu tiba-tiba terbangun di rumah sakit. Melihat bahwa dia sendiri tidak lumpuh. Yang lebih mengejutkannya adalah istrinya yang sudah meninggal sedang datang. Gray, itu bukan aku. Gray tidak ada di sini lagi. Dia telah datang ke tempat yang bahagia. Di dunia rohnya, seperti yang dia inginkan. Sekarang tubuh ini milikku. Ini jauh lebih baik daripada dunia penderitaan sekarang. Aku masih menunggu dia menghilang, dia akhirnya telah hilang. Sampai jumpa. Begitu saja. Kecerdasan buatan akhirnya mengambil alih tubuh manusia sepenuhnya. Juga bisa memiliki tubuh yang sempurna untuk dapat sepenuhnya berubah.